Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena setiap harinya kita terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak nikmat darinya, sampai-sampai kita tidak bisa untuk menghitung berapa sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus juga kita tidak lupa terus bersolawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah hadirin sholat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Tanggal berapa? 7, 8 ya, tanggal 8 Syawal. Sudah berlalu 8 hari dari bulan Syawal. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita kerjakan di bulan Syawal? Coba kita bandingkan dengan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Apakah ada perbandingan yang jauh dari apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dengan apa yang kita kerjakan di bulan Syawal ini? Di Ramadan semangat kita sholat jamaah, mungkin di setiap waktunya sholat jamaah. Alhamdulillah, walaupun kita bekerja tetap di sini, masya Allah, kita syukuri tempat ini mubarak, diberikan keberkahan. Para pekerjanya diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Ini tempat yang mubarak, yang diberkahi Allah. Di bulan Ramadan kita bisa berjamaah sholatnya. Apakah juga di bulan Syawal kita bisa berjamaah sholat 5 waktunya? Nah, coba dibandingkan. Terus juga sholat malamnya yang kita dilatih di bulan Ramadan itu dilatih dengan sholatut tarawih namanya. Yang hakikatnya sebenarnya sholat tarawih itu ya sholatul lail, sholat tahajud. Tapi kita dilatih, diringankan, ya, dikerjakan ba'da sholat isya langsung. Mudah dan juga beramai-ramai kita berjamaah bersama kaum muslimin mengerjakannya. Jadi terasa ringan. Nah, sekarang di bulan Syawal kita dianjurkan untuk sholat tahajud sendiri, ya, sholat tahajud sendiri. Apakah kita juga masih sholat malam di bulan Syawal ini, ya, atau justru malah lewat sholat malamnya, ya? Terus juga baca Al-Qur'annya mungkin di bulan Ramadan, masya Allah, setiap kali selesai sholat kita baca 1 lembar, 2 lembar, atau ada yang 1 juz. Itu masya Allah. Terus kita bandingkan di bulan Syawal tanggal 1 sampai tanggal 8 sekarang, ada yang sudah selesai 1 juz baca Al-Qur'annya, nah, ada yang 1 lembar, ya. Mungkin kita sibuk kan, ya, sibuk ke sana kemari. Kalau libur di rumah, ngapain di libur di rumah? Istirahat, ya, istirahat, makan, minum. Jadi terasa begitu jauh perbedaannya antara Ramadan dengan Syawal, ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa ada ibadah yang masih kita kerjakan walaupun sedikit, itu kita syukuri. Yang kurang baiknya itu kalau di Ramadan semangat ibadah, pas Syawal lepas, betul-betul lepas.
dan dia terjerumus ke dalam maksiat total. Ya, sebagaimana sebelum Ramadan dia maksiat, Ramadan lepas maksiatnya, Syawal maksiat lagi. Ya, seakan-akan Ramadannya tidak ada hasil sama sekali, tidak berbekas. Ya, padahal kan itu pendidikan ya. Pendidikan 1 bulan itu kita dididik betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Betul-betul itu didikan yang betul-betul ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa, dengan sholat, dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Yang seharusnya hasilnya kita terlihat setelah bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi tujuan utama kita adalah hidup kita ini, kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya atau kecuali hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang sebenarnya butuh dengan ibadah kita agar dekat kepada Allah, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, tujuan kita hidup adalah ibadah. Ya, maka sepanjang kita hidup, dari kita ditetapkan baligh, ya, sudah diwajibkan untuk beribadah yang wajib-wajibnya sampai kita mati. Jadi ibadahnya bukan di bulan Ramadan saja, tapi ibadahnya di setiap waktu, setiap hari sejak kita baligh sampai sampai kita wafat. Ya, itu beberapa tahun itu. Dan usia kita tidak banyak. Ya, usia kita tidak banyak dibandingkan umat-umat sebelum kita. Usia kita Nabi sudah berikan gambarannya. Usia umat saya itu mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang perlu kita ingat. Jarang yang sampai lebih dari itu. Ada tapi jarang, kata Nabi. Ada tapi jarang. Ya. Dan terbukti memang rata-rata manusia di zaman sekarang hidup 60 sampai 70 tahun. Jarang yang sampai 100 tahun. Yang 100 tahun masih bisa terdaftar, ya, orang-orangnya yang hidup sampai 100 tahun. Kalau dibandingkan umat yang terdahulu, mereka hidup ratusan tahun, ya, bahkan sampai ada 1000 tahun. Ya, sebagaimana Nabi Nuh sendiri usianya berapa? Dakwahnya saja 950 tahun. Ya, dakwahnya saja 950 tahun kepada umatnya. Berapa usianya? Nah, kita berapa persen dari usianya Nabi Nuh alaihissalam? Ya, sedikit sekali. Ya, bahkan kata mereka seandainya, ya, sebagian mereka mengatakan seandainya usia kita ini, kalau saya tahu usia saya cuma 60 tahun, ya, seandainya saya tahu usia saya hanya 60 tahun, saya nggak pakai untuk apa-apa, cuma saya pakai untuk sujud saja kepada Allah. Kenapa? Karena 60 tahun itu sangat singkat. Ya, sangat cepat sekali. Sekarang saja usianya rata-rata sudah berapa ini? 40, 50 ya. Sekitar itu, kepala 4, 5 rata-rata. Sebentar lagi. Ya. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu tidak terasa. Ya. Maka ibadah kita jangan hanya di bulan Ramadan. Ya. Dan juga kata para ulama, tanda seseorang itu dia diterima amalannya di bulan Ramadan, artinya amalannya itu benar, ikhlas, sesuai tuntunan Nabi, dan diterima Allah, itu tandanya dia bisa melanjutkannya di bulan-bulan berikutnya. Karena itu namanya ketaatan itu
akan mengantarkan kepada ketaatan yang lain. Itu rumusnya dari para ulama. Rumusnya ya, kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Artinya kalau memang ibadah kita itu baik, benar ibadahnya, diterima Allah, berarti nanti dia akan mengajak kepada kita untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah biasa kita kerjakan. Jadi hati ini akan memberontak kalau tidak kita kerjakan. Yang biasa baca Al-Quran, coba rasakan. Yang di Ramadan baca Quran yang rajin banyak. Kalau memang itu ikhlas, dia kerjakan lillahi ta'ala, itu hatinya terus akan meminta, ya, menuntut kita untuk membaca terus dan terus di bulan Syawal dan seterusnya. Ya, gersang rasanya kalau dia tidak membaca Al-Quran. Begitu juga yang sholat malam, sudah biasa di Ramadannya sholat malam. Ketika dia luput di bulan Syawal tidak sholat malam, hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah karena memang sudah terbiasa, hatinya tersirami dengan nikmatnya ibadah sholat malam tersebut. Nah, seperti itulah namanya tandanya orang yang diterima Allah ibadahnya di bulan Ramadan. Dan ingat, Ramadan adalah pendidikan kita untuk mempersiapkan kita hidup setelah ini. Ya, selama nanti sampai berjumpa Ramadan kemudian. Kita terus istiqomah. Namanya istiqomah, kita tetap di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita inginkan. Dan itulah yang terbaik sebenarnya. Walaupun tidak banyak ibadahnya. Ya, ibadahnya paling kita apa sih ibadahnya? Ya, sholat jamaah, ya, terus apa lagi? Baca Quran, sedekah, terus apa lagi? Sholat malam. Ya, itu ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Tidak banyak kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah orang-orang sebelum kita. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang sedikit ini usahakan terus kita jalankan. Ya. Karena Nabi nyatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Yang belum terbiasa ya dilatih sedikit-sedikit. Nanti lama-lama jadi banyak, ya. Yang sedikit jangan luput, tapi ditingkatkan. Jangan justru ditinggalkan. Nah, coba nanti dibiasakan kembali, ya, mulai hari ini atau nanti malam. Jangan lupa niatkan saya Ramadan rajin tarawihnya, bahkan tidak ada yang lewat. Berarti saya bulan-bulan ini juga setelahnya saya juga ingin rajin sholat tahajudnya. Ya, karena sama zatnya itu, zatnya tarawih, ya itulah sholat malam sebenarnya. Cuma kita dilatih, ya. Jadi bukan sholat tersendiri, ya, atau sholat yang diadakan di bulan Ramadan. Itu namanya sholat lail yang dikerjakan di bulan Ramadan disebut tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena panjang, Mbak, sholatnya sebenarnya. Sholatnya itu panjang dan butuh istirahat. Tarawih itu artinya beberapa istirahat. Jadi sholatnya diselingi dengan istirahat. Tapi kita prakteknya sholat tarawih itu sudah sholatnya apa? Cepat, ya, nggak ada istirahatnya, ya, cepat, nggak ada istirahatnya. Tapi ya tetap itu namanya tarawih juga. Cuma maksudnya beda dengan sholatnya Nabi. Kalau Nabi sholatnya panjang, kemudian antara 2 rakaat atau antara 4 rakaat beliau beristirahat, ya, sejenak untuk memulihkan tenaganya, kemudian sholat lagi karena sholatnya panjang, ya, sholatnya Nabi itu panjang. Nah, kita nggak usah panjang-panjang, ya, cukup misalnya ya 5 rakaat, ya, atau yang belum terbiasa sendiri sholat 3 rakaat sajalah, ya, niatkan sholat witir 3 rakaat. Setelah isya langsung. Yang belum biasa malam, ya, yang mungkin nanti malamnya khawatir capek kerja, saya kerja seharian, maka niatkan ba'da sholat isya
Terus setelah sholat isya apa? Sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Insya Allah ini sudah termasuk orang-orang yang menjaga sholat malam, menjaga sholat malam. Itu yang lebih mudah bagi kita, terutama yang para pekerja yang letih, ya. Nah setelah itu silahkan tidur, terserah. Ya mau sampai subuh juga nggak ada masalah. Ya setelah itu yang penting dijaga dulu. Ya jadi istirahatnya bisa sampai nanti menjelang subuh baru kita bangun. Nah terus nanti setelah sholat subuh, pegang waktu ba'da subuh ini jangan untuk apa-apa, khususkan untuk zikir pagi dan baca Al-Quran. Untuk para pegawai, karena waktunya tidak ada yang tidak luas ya, maka waktu yang paling tepat untuk zikir dan baca Quran di waktu ba'da subuh. Ba'da sholat subuh, sholat di masjid berjamaah, jangan langsung pulang. Ya, jangan langsung pulang. Ngantuk-ngantuk dikit, tahan sedikit. Ya, memang godaannya ketika habis sholat subuh ada rasa ngantuk kan ya, ngantuk, agak malas. Ya, tapi ini dilawan dulu sedikit, dilawan. Nanti dibuat untuk apa? Zikir setelah sholat, kemudian dilanjut zikir pagi, kemudian dilanjut baca Al-Quran berapa? Ya 1 lembar lah, atau 2 lembar, ya. Atau kalau bisa setengah juz. Ini sebenarnya ukuran sehari baca setengah juz ini sudah ukuran paling minimalnya seseorang muslim itu membaca Al-Quran setiap harinya itu minimalnya setengah juz lah. Ya, artinya dalam setiap 2 bulan itu selesai. Ya, dalam setiap 2 bulan dia selesai khatam dari awal sampai akhir, dibaca saja. Ya, dibaca. Ya, nanti kalau ada sisa waktu dibaca artinya, ya direnungi maknanya. Setengah juz ini nanti tidak menghabiskan waktu, ya mungkin setengah jam lah, mungkin setengah jam kalau kita baca pelan-pelan, ya setengah jam. Selesai itu terbit matahari sholat duha 2 rakaat baru pulang. Ya, insya Allah pahalanya sama seperti umroh atau haji. Ya, nah setiap hari kita bisa dapat pahala umroh atau dapat pahala haji. Setiap hari seperti itu rutin. Nah setelah itu mandi, persiapan berangkat kerja. Ya, kan enak ya. Sudah, artinya rutinitas kita setiap harinya sudah selesai semua. Ya, sudah selesai ibadah kita ya, rutinitas ibadah kita yang malam, pagi sudah selesai. Tinggal fokus kerja. Ketika kerja jangan lupa niatkan kerja itu apa niatnya? Apa niat kerja? Kalau iya, artinya jangan lupa kalau kerja jangan lupa niatnya untuk sebagai sarana saya beribadah, gitu loh. Jadi saya bekerja ini adalah sarana saya untuk bisa ibadah, karena yang tujuan utama adalah ibadah. Kerja, sekolah, ya dan yang lain-lainnya itu namanya fasilitas, ya, sarana agar kita bisa ibadah, ya, sarana agar kita bisa ibadah. Jangan niatkan untuk menumpuk uang, ya, jangan niatkan untuk menumpuk harta, jangan, karena nanti tidak bernilai. Ya mubah, cuma ya nggak ada nilainya, ya nggak ada nilainya. Setiap keringat yang menetes dari tubuh kita, kalau kita niatnya cuma untuk menabung, menumpuk uang, tidak ada tujuan untuk ibadahnya di situ, itu nanti hanya sekedar ya begitu saja, ya tanpa ada nilainya. Nah, agar bisa bernilai setiap tetes keringat kita, maka niatkan nanti saya bekerja ini biar bisa nanti ibadah, ya, bisa memenuhi hidup saya, istri saya dan seterusnya, ya, dan yang lain-lainnya untuk beribadah. Jadi hari-hari kita ini bukannya sia-sia, jadi tidak terhitung sia-sia, semuanya bernilai ibadah sampai nanti kita pulang, ya,
di sela-sela istirahat, di sela-sela istirahat, selesai sholat zuhur misalnya, sempatkan sedikit baca Al-Quran. Ya, setelah sholat asar juga begitu, sempatkan sedikit baca Al-Quran. Alhamdulillah kalau hari Rabu ada taklim, ini masya Allah. Ya, ibadah demi ibadah, hidup kita diisi dengan ibadah. Nah itu namanya seorang muslim yang pandai mengisi waktunya. Nah terus agar kita bisa istiqomah, di sini ada beberapa hal yang bisa membantu kita, ya. Yang pertama adalah ingat kekuatan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kekuatan yang kita miliki, kita bisa kerja, kita bisa ibadah, itu Allah yang berikan semuanya. Ya, tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Maka jangan lupa terus berdoa, minta kepada Allah untuk dibantu. Ya, diantaranya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dibaca sebelum salam setiap sholat. Ya, sholat fardu dibaca sebelum salam. Jadi setelah selesai tahiyat, ya, sebelum salam tambahkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, artinya ya Allah bantulah saya untuk terus mengingat Engkau. Ya, ala dzikrika wa syukrika, dan untuk terus bersyukur kepadamu ya Allah. Terus wa husni ibadatik, dan agar bisa bagus di dalam beribadah kepadamu, sempurna ibadahnya kepadamu ya Allah. Nah ini Nabi ajarkan kita terus berdoa agar nanti Allah berikan hidayah taufik kepada kita, dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, terbesitlah keinginan kuat untuk melakukan ibadah, dan Allah berikan kekuatan. Ya, intinya kan niatnya dulu. Jadi Allah berikan niat kepada kita untuk melakukan ibadah itu, kemudian baru nanti diberikan kekuatan. Dan ini perlu sekali, karena gangguan syaitan itu di bulan ini kita rasakan beda jauh ketika di Ramadan. Ya, Ramadan itu kayaknya mudah sekali mau baca Al-Quran. Ya, mau sholat sunnah gampang, mau ke masjid itu, melangkah ke masjid itu nggak malu-malu. Tapi kalau di bulan Syawal, mau sholat jamaah dengar adzan mau melangkahkan ke masjid, ya itu kayaknya rasanya, ya di bulan Syawal atau di bulan setelahnya itu semakin berat. Ya, berat. Apalagi sudah digoda dengan keasikan main, ya main apalah, ya main HP atau mainan yang lainnya. Ya, ini berat godaannya. Ya, maka kalau sudah fokus misalnya ke masjid, ya saya ke masjid mau sholat, setelah itu baca Quran, sudah laksanakan. HP-nya ditinggal dulu. Ya, HP-nya ditinggal dulu, yang nggak terlalu penting. Ya, fokus dulu situ, selesaikan tugasnya, baru nanti baru kembali ke rumah. Nah, baru lihat HP-nya. Ya, artinya kalau kita ibadah di samping kita masih ada yang mengganggu kita, nah ini yang repot. Ya, ini yang repot nanti. Enggak konsentrasi di dalam ibadahnya. Maka kita mohon kepada Allah, ya minta kepada Allah agar dimudahkan. Ya, enggak akan kita bisa melakukan ibadah itu kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah terus yang kedua juga harus punya yang kedua didukung oleh dari diri kita sendiri juga. Artinya selain kita berdoa, ada upaya dari kita. Ya, ada upaya dari kita. Ya, paling tidak ada rencana. Ya, di planning dulu. Ya, direncanakan. Saya jadwalnya ini. Ya, walaupun sedikit, ibadahnya sedikit, tapi harus terencana, ya, dan harus terlaksana. Nanti baru
kontrol, ya dilihat nanti sejauh mana pelaksanaannya, ya. Jadi benar-benar di manajemen, di manage, ya, diatur ibadah kita. Jadi ada namanya upaya yang kuat, namanya mujahadah, ya, upaya yang kuat dari kita untuk bisa terus istiqomah, ya, untuk bisa istiqomah. Ya, jadi jangan merasa kayak keluar dari penjara, bulan Ramadan selesai kemudian bebas, ya, bebas main, istilahnya bebas main. Isinya harinya itu penuh dengan main, ya, capek kerja bukannya mikirin ibadah tapi mikirin main, ya, jangan. Jadi capek kerja pikirin ibadah apa yang saya belum kerjakan, ya, setelah saya bekerja. Itulah juga sebagai refreshingnya kita, ya, istirahatnya kita para pekerja itu bukan main sebenarnya, adalah ibadah, ya, adalah ibadah. Itu. Terus yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga itu cari teman, ya, cari teman yang baik, cari teman yang baik. Karena kita perhatikan di Ramadan, kenapa kita semangat? Karena banyak kan orang yang semangat sama-sama kayak kita, ya, sama-sama ingin beribadah, ya, semangat berbagi. Lihat orang-orang sodako yang mempersiapkan takjil gratis, wah, kita juga semangat ikut, ya, ikut seperti dia. Ya, yang lain semangat tarawih, kita juga ikut semangat tarawih. Tapi kalau di bulan selain Ramadan, itu kan masing-masing. Yang mau sodako, ya sodako sendiri, nggak kelihatan. Yang mau sholat malam sendiri, nggak kelihatan. Nah, gimana jadinya? Butuh teman, ya. Teman yang terdekat kita siapa? Istri, ya. Istri diajak, istrinya diajak. Kalau istri nggak mau, ya cari teman kita lah, tetangga, teman-teman kita. Ayo ke masjid yuk, bareng. Ayo kita baca Quran bareng. Ya, jadi di masjid, ya, itu kalau misalnya banyak orang yang baca Quran, kita kan jadi semangat. Tapi kalau cuma di masjid cuma kita sendiri tok yang baca Quran, yang lainnya pada tidur, nah, gini kan nggak semangat, ya. Maka kita cari teman, ya, kita cari teman. Minimalnya istri kita kita ajak. Jangan istrinya dibiarkan main HP, anaknya dibiarkan main HP. Apa bisa kita baca Quran sendiri? Nah, ini berat, ya. Bapaknya mau baca Quran, lihat anaknya main HP, istrinya main HP, semuanya main, kitanya sendiri baca Quran. Akhirnya apa? Tergoda juga. Ah, sudahlah, cukup sampai sini aja, saya juga mau ikut main HP. Begitu enggak? Hah? Terasa kan? Kalau di rumah suasananya seperti itu. Ya, kalau kita biarkan rumah kita, istri kita seperti itu bermain, ya kita juga ikut bermain walaupun kita awalnya kuat, ya, punya keinginan kuat untuk beribadah, tapi karena tidak ada temannya, kita juga ikut, ya. Atau kalau malam, wah, lihat istri tidur, anak tidur, ya, saya juga mau tidur akhirnya. Jadi tidak ada kekuatan tambahan untuk bisa mengerjakan ibadah tersebut. Jadi janjian sama istri, nanti yuk kita bangun malam yuk, ya. Oh, yuk nanti kita puasa Syawal yuk, sama-sama puasa Syawal satu keluarga kan enak, ya. Ini tinggal, ya, kalau bisa dimulai dari kemarin-kemarin, ya, yang belum mulai puasa Syawal, dimulai sama-sama keluarga, diajak satu keluarga. Jadi enak puasanya. Kalau puasa sendiri-sendiri kan tidak enak. Nah, seperti itu. Jadi intinya 3 ini, ya, perkara yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Satu adalah kita minta kepada Allah. Kedua, kitanya sendiri punya semangat, ya, punya upaya. Kemudian yang ketiga, cari teman pendukung kita untuk beribadah, ya. Insyaallah nanti bulan-bulan kedepannya kita bisa istiqomah sampai nanti ketemu bulan Ramadan berikutnya, dan nanti di Ramadan berikutnya itu akan lebih semangat lagi, ya, dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membuat kita semuanya bisa lebih semangat lagi, bisa istiqomah, dan seterusnya bisa kita sampaikan kepada yang lainnya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.